Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Mila Khalifah Putri. Nama saya Rizkia Putri Dwi Maharani dan ketiga teman kami yaitu Raka Fatima Putra Jihan Aulia Putri. dan Veronica Putri Esmus. Berikut video praktek pemanfaatan gelombang cahaya dari kelompok kami. Selamat menonton. Salah satu sifat cahaya yakni difraksi cahaya. Difraksi cahaya merupakan pelenturan saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Cahaya mengalami penyebaran setelah melewati celah sempit, sehingga terbentuk juga pola gelap terang pada layar. Jika celah berukuran lebar, difraksi tidak jelas terlihat, tetapi jika celah dipersempit, difraksi akan tampak jelas. Aplikasi difraksi cahaya di kehidupan sehari-hari yaitu adanya teknologi hologram. Hologram adalah gambar 3D atau 3 dimensi yang memberikan kesan bahwa gambar tersebut berasal dari permukaan datar. Holografi yaitu metode interferensi untuk merekam difraksi gelombang cahaya dari sebuah subjek yang teriluminasi dengan cahaya yang koheren. Pengembangan model holografi dibuat dengan model piramida terbalik dengan memanfaatkan pemantulan cahaya yang koheren pada bidang piramide, sehingga dihasilkan sebuah tampilan 3 dimensi. Cara kerja hologram: objek disinari oleh cahaya laser, kemudian sinar dipantulkan melalui celah sempit menuju lapisan hologram. Salah satu penerapan hologram dalam bidang teknologi yakni ponsel touchscreen dengan teknologi multi-touch. Masa depan dan juga hologram dapat menyimpan gambar maupun data. Penyimpanan data ini membutuhkan teknik retensi data kristal kepadatan tinggi yaitu fotopolimer. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah gerak saja. Polarisasi cahaya dapat disebabkan karena beberapa peristiwa, yaitu pemantulan, pembiasan, absorpsi selektif, dan hamburan. Sebuah gelombang tali mengalami polarisasi setelah dilewatkan pada celah yang sempit. Arah bidang getar gelombang tali terpolarisasi adalah searah dengan celah. Salah satu contoh dari polarisasi pada kehidupan sehari-hari ialah kacamata fotokromik. Kacamata fotokromik merupakan lensa yang terpolarisator, maka intensitas cahaya berkurang karena berkurangnya komponen gelombang cahaya. Lensa fotokromik berbahan dasar karbon molekul bereaksi terhadap UV. Lensa ini dapat mengubah bentuk dan menyerap cahaya sehingga membuatnya menjadi terlihat lebih gelap. Cara kerja lensa ini yaitu semakin banyak sinar UV yang diserap, maka lensa akan berubah semakin gelap. Kacamata hitam biasa menghalangi hanya sejumlah panjang gelombang cahaya dengan polarisasi. Manfaat kacamata fotokromik melindungi dan menjaga mata agar terhindar dari kerusakan mata atau potensi risiko katarak dengan pemblokir 100% sinar matahari. Tujuan dari kacamata fotokromik ini agar sinar yang keluar dari lensa terpolarisasi dan intensitas cahaya mengecil sehingga tidak menyebabkan silau. Interferensi cahaya merupakan perpaduan antara dua atau lebih gelombang cahaya agar interferensi cahaya jelas terlihat. Kedua gelombang cahaya harus bersifat koheren, artinya mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama serta fase-nya tetap. Jika dua gelombang berinterferensi, akan menghasilkan garis gelap atau terang. Sebagai media penyimpanan, CD compact disc menyimpan informasi dalam bentuk lubang-lubang kecil pada lempang aluminium. Pada praktek yang kelompok kami lakukan pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi, sehingga beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibandingkan yang lain. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bawah menampilkan warna pelangi ketika terkena sinar putir. Jadi warna pelangi yang terdapat pada compact disc merupakan peristiwa interferensi. Contoh lain dalam sehari-hari dapat ditemukan pada mainan gelembung sabu dan juga pada tumpahan minyak atau oli di aspal. Interferensi cahaya yang terjadi pada gelembung sabun yaitu interferensi konstruktif dan destruktif yang berasal dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis gelembung.